Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di program Alpa TV spesial Ramadan Bincang Tamu Sultan Season 2. Gimana nih puasanya, masih pada semangat gak? Teman-teman, narasumber kita kali ini Kepala Sekolah di SN Kampus Al-Farhan dan juga CEO di Sultan Group yang dimana membawahi 5 perusahaan. Keren banget kan? Penasaran? Pembahasan kita kali ini yaitu dengan tema Ramadan sebagai momentum merubah diri menjadi lebih baik dan tangguh. Menarik banget kan? Saksikan sampai selesai ya. Kita langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abi? Luar biasa. Puasanya masih semangat gak Bi? Oh harus tetap semangat ya. Pembahasan kita kali ini tuh momentum Ramadan menjadi lebih baik dan tangguh, kan? Kira-kira menurut Abi, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memanfaatkan momentum ini? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alna bikulli sabarin wa abdalna bishikatan rabban wa ja'alna bikulli as'in surulan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian dan milik Allah atas karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini alhamdulillah bisa bertemu dengan MC yang luar biasa. MC SN Kampus Al-Farhan, ya saya berharap nanti juga ada pengganti atau generasinya yang berikutnya. Amin. Pada kesempatan sekarang ini, terutama di BTS ya. Ya. Bicara Tamu Sultan. Tamu Sultan. Pada kesempatan ini tadi dibahas luar biasa ya tentang Ramadan sebagai momentum untuk merubah diri ya, cara yang lebih baik, menjadi seorang yang lebih baik dan menjadi seorang yang tangguh. Iya. Lalu apa yang harus kita siapkan ya tadi ya? Sebelum kita membahas ke apa yang harus kita siapkan, tentu kita harus mengetahui dulu ya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk melakukan berpuasa? Kalau kita baca di surat Al-Baqarah ya, ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah di sini menyeru kepada kita semua lebih spesifik. Kenapa dispesifik di sini? Karena ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhannas. Iya. Kalau ya ayyuhannas berarti keseluruhan. Tapi ini Hanya orang-orang yang beriman saja mengajaknya. Nah, Allah menyuruh kepada yang beriman itu apa? Nyuruh berpuasa. Bahkan Allah menyatakan nyuruhnya puasa ini, Allah memberikan tahu sudah mewajibkan sebelum kamu ada juga sudah diwajibkan. Berarti saking ini Allah mengharuskan. Pertanyaannya, kenapa Allah mengharuskan kita untuk berpuasa atau untuk sahur di bulan Ramadan ini? Jawabannya la'allakum tattaqun. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, ya, kenapa atau apa hikmah atau manfaatnya, keuntungannya ketika kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Nah, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, tentu Allah memberikan sebuah hadiah, ya, sebuah konsekuensi ketika kita ditetapkan menjadi orang yang bertakwa. Apa konsekuensinya? Kita
konsekuensi ketika kita menjadi orang takwa, derajat kita, kemuliaan kita di hadapan seluruh makhluk ditinggikan, ya. Kita menjadi derajat yang paling tinggi, ya. Kira-kira misalkan kalau sebagai siswa nih, misalkan lulus dari Al-Farhan, tentu tujuannya kan ingin menjadi orang yang sukses, ingin membantu orang, ingin bisa membantu sekelilingnya dan sebagainya. Bahkan ketika ada orang seperti orang-orang yang lain tuh minta sesuatu dikasih, pokoknya segala macam sultan lah, ya. Itu derajatnya menjadi naik ya? Naik, ya. Nah, kata Allah, dengan berpuasa, dengan kita saum, derajat kita menjadi naik, ya. Tentu ada tahapan dan cara tersendiri supaya derajat kita naik, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Terus yang selanjutnya, ketika kita bertakwa, selain menjadi derajat yang derajat yang menjadi naik atau kemuliaan yang menjadi naik, kita juga mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ya. Mendapatkan kasih sayang Allah. Kenapa sih kita mendapatkan kasih sayang Allah? Ya karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayangkan kalau kita misalkan sebagai orang tua nih, atau sebagai guru. Nah, karena orang tua itu sangat sayang kepada anaknya, apapun permintaan anaknya kita penuhi sama orang tua tersebut. Atau ketika guru muridnya meminta sesuatu ataupun yang lainnya, karena dia sangat sayang sama muridnya, dia perhatiannya luar biasa, ya. Dia jaga tuh murid-muridnya supaya muridnya tidak tergelincir. Karena apa? Mendapatkan kasih sayang dari seorang guru atau orang tua. Ini yang kasih sayang kita itu bukan manusia, tapi Allah, Raja di Raja, ya. Enak kan? Pertama, kita menjadi mulia, tinggi. Yang kedua, kita dapat kasih sayang, rahmat Allah datang kepada kita. Ya. Jadi paribasanya, kalau bahasa Sunda nama, kita dibumule, minta nawan doge dikasih. Ya. Hebat kan? Ketika kita bertakwa. Terus selanjutnya apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan, ya, kesulitan, dibukakan jalan dari kesulitan kita, ya. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya hambatan, kesusahan dan lain sebagainya, Allah berikan jalan, ya. Siswa lulus dari Al-Farhan, udah lulus belum dapat kerja, padahal ngelamar mau semana-mana, ya. Ngelamar ke sana kembali kok nggak terima ya. Tapi dengan kita bertakwa, Allah berikan jalan, ya, jalan jalan yang mudah bisa ditempuh oleh orang tersebut. Lanjutannya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki oleh Allah dari rezeki yang tidak disangka, gitu. Jadi luar biasa Allah sebagai visi kita, memfasilitasi kita. Allah nyuruh puasa itu sebenarnya bukan ada tujuannya buat kita untuk bisa tadi mencapai yang 4 tadi. Kita bisa mulia di sisi Allah. Yang kedua, kita bisa dapat kasih sayang, rahmatnya Allah. Yang keempat, diberikan jalan, ya, dari kesusahan kita. Yang kelima, rezekinya ditambah dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita sudah tahu itu, kita sadar nih, oh Allah sudah menyuruh kita kepada kita untuk berpuasa supaya bisa kita bertakwa. Dengan bertakwa, kita akan mendapatkan 4 itu, gitu ya. Sehingga makna perubahan kita ini harus jadi momentum
masih menjadi kesempatan buat kita. Dengan adanya Ramadan ini, kita harus sungguh-sungguh untuk menggapai ketakwaan tersebut. Ya, yang tadinya misalkan tidak rajin sebelum puasa, makanya kita harus dengan adanya latihan di bulan Ramadan ini menjadi momentum buat kita untuk berdisiplin. Karena apa? Kita paling disiplin apa tuh di bulan Ramadan? Buka puasa, paling disiplin, ya, paling disiplin. Nah, harusnya itu jadi kebiasaan dari kita. Karena jaranglah di kita puasa santai aja. Bahkan Rasul menyuruh kita kan untuk segera. Ya. Berarti itu mendisiplinkan diri. Nah, tapi kita jangan hanya berbuka aja, gitu ya. Ketika berbuka, kita melakukan sholat harus berdisiplin, tepat waktu. Setelah itu kita membiasakan baca Quran. Setelah itu kita juga misalkan bersedekah, beramal kebaikan yang lainnya, berdisiplin. Nah, itu menjadi momentum latihan buat kita, ya, untuk merubah diri. Masa sih dalam waktu sebulan, ya, Pak Allah, kita terbiasa dengan hal itu sebulan. Seharusnya logikanya ketika kita telah terbiasa sebulan, itu setelah bulan berikutnya kita sudah terbiasa harusnya, ya. Tapi nanti ada dibahas mungkin ketika bagaimana yang tidak terbiasa kembali ke semula. Nah, itu mungkin orang yang rugi, ya, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi membentuk perubahan ini menjadi kesempatan bagi kita, karena kita sudah tahu nih rewardnya, ya, rewardnya dari Allah ketika kita sahur, ya. Selain daripada diampuni dosa dan sebagainya lah, ini yang lebih spesifik, yang lebih dianggap cocok nih buat anak muda sekarang. Iya. Karena kan anak muda nyari kerjaan susah, misalnya, nyari tambahan rezeki juga kadang susah. Gimana sih cara supaya kita bisa mandiri, tidak mengandalkan orang tua? Nah, ini adalah momentum bagi kita bisa mandiri, latihan dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan di bulan Ramadan, mengikuti anjuran-anjuran dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memenuhi dari 4 kriteria tadi. Karena kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita harapkan bisa terrealisasi seperti itu. Itu menjadi sementara. Oke, Abi. Tadi kan bertakwa nih ya. Bertakwa, salah satu orang yang bertakwa itu orang yang berpuasa. Puasa, apakah kita hanya menahan lapar, haus gitu kan? Atau ada lagi yang lainnya? Ya, tentu puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan puasa lapar dan haus saja. Tapi puasa di sini harus universal. Ya. Ketika kita melakukan puasa, ya, apakah cukup dengan menahan lapar dan haus aja? Tidak. Kita mungkin lebih cocok membilangnya saum. Saum di bulan Ramadan ini, kalau kita ingin mendapatkan derajat takwa itu tidak hanya sekadar itu. Pertama, kita harus benar-benar mempersiapkan, ya. Supaya apa kita mempersiapkan? Supaya kita terbiasa. Jadi karena datang bulan Ramadan ini, kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, tidak menjadi sebuah keberatan bagi kita. Nah, ada persiapan ini sangat penting. Mungkin sebelumnya sudah dibahas, ya, apa yang harus dipersiapkan. Intinya, garis besarnya atau saya buat contohnya, ketika kita mau ikut lomba maraton, ya, sekelas atlet aja, misalkan atlet tingkat nasional, dia mau lomba tingkat nasional di Jakarta, sekelas atlet aja dia membiasakan latihan sebelumnya, ya, latihan gitu. Apalagi kita yang bukan atlet tiba-tiba ikut lari maraton misalkan dengan lawan-lawan kita yang sudah jago-jago, kayaknya kita nggak bakalan kuat. Karena apa? Karena kita tidak latihan. Begitu pun sama saum.
di bulan Ramadan ini kita harus nantiasa latihan sebelumnya. Ya, setelah latihan baru dilaksanaannya. Pelaksanaan ini mungkin secara garis besar hanya saumnya. Tapi di balik saum ini di bulan Ramadan itu ini luar biasa, banyak hikmah yang lainnya. Ya, ketika kita saum ada lagi kannya tuh, jangan saum aja tapi qiyamul lailnya, ya. Karena hadisnya juga berurutan. Yang pertama, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan dan keikhlasan. Ihtisaban di sini bukan hanya sekedar mengharap, tapi benar-benar dipersiapkan, gitu ya. Jadi dengan penuh keimanan dan keyakinan, yakin diri baik secara hati, secara ucapan, juga perbuatan, dan dipersiapkan dengan maksimal. Maka sirelalu bataqaddama min dhanbi. Nah, Allah memberikan ampunan dari dosa-dosanya masa lalu. Nah, hadis berikutnya, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang beda hanya sebelumnya man shoma, ini sekarang man qoma, ya. Man shoma yang saum, ini man qoma barang siapa yang berdiri. Berdiri di sini berarti ada ibadah yang lain selain saum, yaitu sholat, ya. Sholat wajib sudah tentu. Ini ada sholat tarawih ataupun qiyamul lail ataupun yang lainnya, ya. Ketika kita melakukan itu dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka sama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Berarti menggambarkan bukan hanya saum aja di dan ada. Bahkan ada hal-hal yang lain ketika kita bersedekah, baca Quran dan lain sebagainya, ya. Nah, itu runtutan yang harus kita selesaikan supaya kita bisa benar-benar mendapatkan ketakwaan tadi, ya. Apakah kita hanya cukup saja dengan menahan lapar dan dahaga beres sebulan kita dapat ketakwaan, ngomong, ya. Tapi yang jelas bagi yang mendapatkan ingin derajat ketakwaan itu, anggaplah dapat 4 poin tadi yang mulia, terus dikasih sayang, terus jalan yang tidak disangka, diberi jalan dan kesusahan yang tidak disangka-sangka, itu tentu tidak hanya sekedar itu, harus paket dengan yang lain. Makanya ketika kita tahu hasilnya ketika saum seperti itu, mudah-mudahan itu jadi motivasi kita, ya, untuk merubah diri kita dari sebelumnya jadi jelek, ketika bulan Ramadan, setelah Ramadan kita menjadi lebih baik. Oke. Menarik ya teman-teman, gak kerasa obrolannya udah 15 menit berjalan. Selanjutnya tonton di segmen kedua ya.